Selamat pagi Jemaat GP Kris yang dikasih Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu lagi di dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya rindu untuk mengajak semua jemaat untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam sehingga kami boleh melewati dan kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat yang berasal daripada Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, khususnya terkait kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Berkati perenungan firman-Mu pagi ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Injil Markus, pasalnya yang keempat ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi renungan firman Tuhan dari Injil Markus, pasalnya yang keempat ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, silakan saudara-saudara mendengarkan bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya berikan tema kerajaan Allah sebagai proses ilahi dalam waktu manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu tema sentral dalam pemberitaan Yesus, khususnya di Injil Matius, Markus, dan Lukas adalah tentang kerajaan Allah. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu kerajaan Allah? Secara umum, kerajaan Allah itu bisa dipahami sebagai tindakan pemerintahan Allah yang berdaulat atas ciptaannya sesuai dengan kehendak dan rencana kekal Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan terutama soal di mana Allah memerintah. Karena kita percaya Allah memerintah baik di sorga maupun di bumi. Tetapi berbicara tentang kerajaan Allah itu adalah bagaimana Allah memerintah di bumi ini. Nah, di dalam Injil Markus, kerajaan Allah itu dipahami sebagai pemerintahan Allah yang telah hadir secara nyata, namun tersembunyi melalui pewartaan dan karya Yesus Kristus yang sedang bertumbuh menurut kuasa dan waktunya Allah. Nah, menarik Bapak Ibu, perumpamaan di dalam Markus yang kita baca tadi dari pasal 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan ini menolong kita untuk memahami sebetulnya bagaimana sih kerajaan Allah itu bekerja khususnya di dunia yang berdosa ini. Nah, di dalam teks ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kerajaan Allah itu bekerja sebagai proses ilahi yang sedang berlangsung di tengah-tengah keterbatasan waktu manusia. Nah, di dalam bacaan ini ada 4 hal yang perlu kita pikirkan tentang bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Pertama, dari ayat 26, di sana kita melihat bahwa ternyata kerajaan Allah itu dimulai dari hal-hal kecil. Perhatikan di ayat 26, Yesus berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama seorang yang menabur benih di tanah. Nah, di sini Yesus memakai gambaran tentang tindakan petani yang menaburkan benih. Nah, gambaran benih ini sengaja dipakai Tuhan Yesus untuk mau menegaskan bahwa ternyata cara kerja kerajaan Allah itu sangat berbeda sekali dengan ekspektasi daripada manusia. Di mana ketika Yesus memakai ilustrasi benih, benih itu adalah sesuatu yang tidak mengesankan sama sekali sebetulnya. Benih itu sesuatu yang kecil, benih itu adalah sesuatu yang biasa, bahkan seringkali kita tidak memperhitungkannya. Namun justru melalui sarana yang sederhana inilah ternyata kehidupan baru dimulai. Nah, dengan gambaran benih ini, Yesus mau menegaskan kepada pendengarnya, termasuk pembacaannya bagi kita sekarang, bahwa kerajaan Allah itu tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar.
Tidak selalu dimulai dari hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang mengesankan, tidak. Tetapi seringkali cara Allah memerintah itu dimulai dari hal-hal kecil yang seringkali tampak sepele atau diabaikan oleh manusia, termasuk mungkin kita. Nah, hal ini mengajak kita untuk bertanya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan benih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau kita mau menarik di dalam kehidupan kita tentang benih, benih itu sebetulnya bisa berupa firman Tuhan yang kita beritakan dengan kesederhanaan dan tanpa kefasihan yang luar biasa. Benih itu bisa berarti kesaksian hidup kita yang sederhana, yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang. Benih juga itu bisa berarti dalam hidup kita itu adalah ketaatan kita sehari-hari yang konsisten, yang tidak dilihat atau tidak dipuji, atau mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Nah, semua hal-hal kecil ini seringkali kita anggap itu tidak berarti, tapi bukan terutama melalui hal-hal yang besar di mata manusia, tapi seringkali ia bekerja melalui apa yang setia di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu, poin pertama yang perlu kita renungkan dari bagian ini untuk menjadi pelajaran rohani bagi kita, bahwa sesungguhnya Allah sanggup memakai sarana-sarana yang kecil, hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk mengubah hidup dan untuk membangun kerajaannya. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan menyepelekan hal-hal sederhana, karena seringkali itu yang dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu ada di dalam ayat 27, yaitu bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh oleh kuasa Allah. Perhatikan di ayat 27, kata Yesus seperti ini. Lalu pada malam hari itu, pada hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, kalimat Yesus ini mau menegaskan kepada kita bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu merupakan proses yang terjadi di tengah-tengah rutinitas hidup kita yang sehari-hari. Perhatikan bagaimana sang penabur ini digambarkan hanya melakukan rutinitas normal saja. Ketika habis setelah dia menabur, pada malamnya ia tidur, kemudian ia bangun pada siang hari. Tidak ada usaha tambahan lagi, tidak ada strategi lanjutan lagi, tidak ada kontrol atas pertumbuhan benih itu setelah ditaburkan, tidak ada. Tetapi di balik keseharian yang tampak biasa yang dilakukan sang penabur ini, ternyata Allah bekerja secara aktif untuk mempertumbuhkan benih ini. Nah, perhatikan ada ungkapan yang menarik di sini, dikatakan bahwa mengeluarkan tunas. Nah, istilah mengeluarkan tunas di sini itu memakai istilah yang bisa diartikan dengan sendirinya. Nah, dengan sendirinya ini mau menekankan kepada kita bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu sebetulnya tidak digerakkan oleh manusia, tetapi oleh kuasa Allah yang bekerja dari dalam. Kemudian dilanjutkan juga ada frasa yang menarik, yaitu bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Frasa ini mau menegaskan kepada kita bahwa di dalam penyebarluasan kerajaan Allah, sebetulnya manusia tidak mengendalikan pertumbuhan kerajaan Allah itu. Manusia tidak sepenuhnya memahami cara kerja kerajaan Allah. Bahwa manusia juga tidak dapat mempercepat atau memaksa pertumbuhan kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bertumbuh menurut kehendak dan waktu Allah sendiri, bukan menurut agenda atau ambisi kita. Nah, pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari poin yang kedua ini adalah bahwa sebetulnya kerajaan Allah itu seringkali bertumbuh secara tidak terlihat oleh mata kita. Ketika tidak ada perubahan yang terjadi atau perubahan yang tampak, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika tidak ada perubahan, itu bukan berarti Allah tidak bekerja. Karena Allah seringkali bekerja itu justru di tengah-tengah rutinitas hidup yang tampak biasa. Nah, di sanalah Allah sedang mengerjakan rencananya tentang memperluas kerajaannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga ada di ayat 28.
tentang kerajaan Allah itu berkembang secara bertahap. Perhatikan bagaimana di ayat 28 dikatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Nah, di sini Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh secara progresif dan tidak instan. Perhatikan bagaimana Yesus menggambarkan pertumbuhan daripada benih ini. Urutannya itu sangat jelas sekali Bapak Ibu. Di sana dikatakan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir yang penuh. Nah, urutan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam karya Allah, terdapat tahapan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Sehingga kita melihat bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada jalan pintas untuk menuju namanya kedewasaan rohani. Nah, kembali ditegaskan di sini bahwa bumi menghasilkan buah itu dengan sendirinya. Ini mau menekankan kepada kita bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu bukanlah berasal dari kemampuan manusia, tapi dari kuasa Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran rohani dari ayat 28 ini. Pertama-tama bahwa kerajaan Allah itu tidak pernah hadir secara instan, tapi ia bertumbuh melalui proses yang sudah ditetapkan Allah. Sehingga kita tidak bisa mempercepat atau memaksakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, bahwa pertumbuhan rohani itu memiliki tahapan. Selalu ada fase awal, ada fase perkembangan, dan ada fase kedewasaan. Sehingga yang dituntut di sini adalah kesabaran di dalam menanti akan kerajaan Allah. Nah, yang keempat Bapak Ibu, di dalam ayat 29 menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah akan digenapi pada waktu Allah. Perhatikan ayat 29 dikatakan seperti ini. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, yang menarik di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, perumpamaan ini tidak berhenti pada pertumbuhan semata, tetapi berakhir pada tindakan final, yaitu panen. Nah, tindakan panen ini menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu bergerak menuju pada tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Allah. Perhatikan ada ungkapan di dalam ayat 29 ini mengatakan, apabila buah itu sudah cukup masak. Frasa ini menegaskan kepada kita bahwa panen terjadi pada waktu Allah yang tepat. Bukan karena dorongan ataupun tekanan dari manusia. Ketika waktunya tiba, tindakan menyabit atau panen itu dilakukan tanpa penundaan. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahasa atau istilah panen ini itu sebetulnya menggemakan nubuat perjanjian lama. Khususnya di dalam Yoel pasal 3 ayat 13, yang mana di dalam tradisi Alkitab seringkali dipakai sebagai gambaran penghakiman eskatologis atau akhir zaman. Karena itu sebetulnya panen ini bukan hanya bicara soal hasil, tetapi juga soal hari penentuan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, hal yang perlu kita pelajari, pelajaran rohani yang bisa kita tarik dari ayat 29 ini, bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah, juga itu berbicara tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu kita pelajari, bahwa Allah yang hari ini, kadangkala yang tampak seperti dalam tanda kutip diam, dan membiarkan proses berjalan, sebetulnya adalah Allah yang sama, yang kelak bertindak sebagai hakim. Karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup dari renungan firman Tuhan pagi ini, melalui perumpamaan tentang penabur ini, Yesus mau mengajar kepada kita bahwa kerajaan Allah itu bekerja menurut cara dan waktunya Allah sendiri. Kerajaan itu dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dan ia akan bertumbuh oleh kuasa Allah yang misterius yang kita nggak pahami. Kemudian berkembang secara bertahap. Dan pada akhirnya, kerajaan Allah akan digenapi secara pasti pada waktu yang telah Allah tetapkan. Karena itu Bapak Ibu, panggilan saya dan Bapak Ibu hari ini, bukanlah kita memaksakan hasil dari pelayanan kita,
bukan kita mengatur waktunya Allah atau mengukur karyanya dengan standar keberhasilan manusia, tidak. Tapi panggilan saya dan Bapak Ibu hari ini adalah bagaimana kita setia menabur benih, hidup di dalam ketaatan sehari-hari, dan mempercayakan pertumbuhan serta hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh senantiasa meneguhkan hati kita untuk kita tetap setia menaburkan benih firman Tuhan itu. Karena benih yang kita taburkan itu tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, tetapi akan selalu membawa hasil. Meskipun mungkin hasilnya tidak langsung kita lihat, tetapi setiap firman Tuhan yang kita beritakan akan selalu pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh setia di dalam menaburkan benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan, renungan firman Tuhan ini meneguhkan hati kami untuk kami boleh terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap benih firman Tuhan yang kami taburkan, setiap kesaksian hidup kami yang sederhana, seringkali justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena itu pakailah hidup kami ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita senantiasa setia untuk menaburkan benih firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.